anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat. Liburannya kemarin bagaimana? Pasti menyenangkan, bukan? Iya. Nah, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh kembali memulai aktivitas belajar kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saya mengajak anak-anak semua kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Cari Dahulu Kerajaan Allah. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari serta kehidupan yang baru karunia Tuhan di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami, biarlah kami menjalani hari ini dengan baik. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali kegiatan belajar kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu pada saat ini. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak semua, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini kita pilih dari Matius pasal 5 Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Ibu akan membacakan, anak-anak semua mengikuti di dalam hati sambil melihat Alkitabnya, ya. Firman Tuhan, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang terus merindukan firman Tuhan dan merenungkannya dalam sepanjang kehidupannya. Shalom anak-anak, tema kita hari ini adalah bahagia dari Allah. Bahagia dari Allah. Nah, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang mau hidup bahagia? Nah, Ibu percaya semua anak-anak, bahkan semua orang menginginkan yang namanya hidup bahagia. Ya. Nah, karena itu banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk bisa mencapai yang mereka pikirkan dengan hidup bahagia. Ya. Mereka menuruti keinginan atau kehendaknya sendiri supaya mereka bisa hidup bahagia. Namun sayangnya seringkali bahagia yang didapatkan dengan menuruti keinginan sendiri itu seringkali hasilnya tidak bahagia, atau bahkan mungkin merasa bahagia pada saat itu tetapi kemudian tidak merasa bahagia. Dalam artian bahwa hidup bahagia yang seperti itu hanyalah bahagia sesaat, ya, bukan bahagia yang sejati. Anak-anak, firman Tuhan mengajak kita untuk menemukan hidup bahagia itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menemukan hidup bahagia yang sejati. Bahagia yang sejati adalah bahagia yang tidak hanya kita rasakan sesaat, namun bahagia yang sejati itu berlangsung lama dan tidak membosankan. Ya. Nah, bahagia yang sejati dapat kita temukan di dalam Tuhan dan hanya di dalam Tuhan. Bahagia yang sejati itu asalnya dari Tuhan sendiri. Bukan dengan mengumpulkan harta yang banyak, ya, bukan dengan mengumpulkan harta di dunia sebanyak-banyaknya bahwa kita merasa bahagia. Bukan dengan jalan demikian. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk menemukan kebahagiaan yang sejati yang bersumber dari Allah. Seperti apakah hidup yang sejati? Anak-anak, dalam bacaan kita saat ini, firman Tuhan mengajarkan bahwa yang dikatakan berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka yang murah hatinya. Mereka yang suci hatinya. Mereka yang rela dianiaya oleh sebab kebenaran. Mereka yang rela dicela dan difitnah oleh karena nama Tuhan. Mereka lah yang disebut orang-orang yang berbahagia. Karena itu ketika kita membaca kitab Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 28, di situ dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Anak-anak, ternyata yang disebut dengan orang yang berbahagia adalah orang yang terus memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Itulah bahagia yang sejati. Orang yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam keadaan susah pun mereka akan tetap kuat karena mereka menerima penghiburan yang sejati dari Tuhan. Banyak orang yang kelihatannya hidup sederhana, tetapi mereka tetap merasa bahagia karena mereka hidup di dalam Tuhan.
mereka hidup dengan berpegang pada firman Tuhan. Orang yang memelihara firman Tuhan tidak hanya akan merasakan kebahagiaan di dunia ini saja, tetapi mereka kelak akan merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi bersama dengan Bapa di surga dalam kerajaannya. Oleh karena itu, anak-anak semua, kita diingatkan untuk mari terus mencintai firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kiranya dalam sepanjang kehidupan kita, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dari tengah-tengah ibadah pagi kami pada hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajak kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengejar kebahagiaan yang sejati yang asalnya dari Tuhan sendiri. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tidak hanya kami dengarkan pada saat ini, tetapi dapat tertanam di dalam hati kami untuk kami terus renungkan dalam sepanjang kehidupan kami, bahkan kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan memulai kegiatan belajar kami di sepanjang hari ini. Mohon Tuhan yang akan memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu di dalam belajar, memberkati guru-guru yang akan membimbing. Kiranya kegiatan belajar hari ini boleh berjalan dengan baik. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami. Terima kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian devosi kita pada hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.